Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Linda, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Tarakan. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Saya akan merefleksikan diri saya, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dari 3 pertanyaan tersebut. 1. Apakah yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran. Ya, di sini anak berpusat hanya pada guru dan kurang memberi anak kesempatan untuk berinteraksi. Yang kedua, pembelajaran tidak terfokus pada capaian perkembangan kognitif, tetapi terfokus dengan satu metode saja. Yang ketiga, guru tidak memahami karakteristik anak dan menyelami gaya belajar anak, sehingga tidak menyediakan kegiatan belajar yang variatif dan kebebasan belajar sesuai minat. Yang keempat, siswa pasif dan pembelajaran hanya satu arah, sehingga anak sangat bosan dan tidak terstimulasi dengan baik. Yang kelima, kurang stimulasi anak untuk belajar aktif dan menggali potensi anak sesuai dengan kodratnya. Berikut video kegiatan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1. Kelinci. Caranya, teman-teman nanti gunting ini, digunting. Kemudian nanti kalian staples di pinggirannya sini, terus di pinggiran, terus kita buat topi. Ayo Gaga, kamu bisa loh. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Ya, merubah pikiran saya adalah guru bukan satu-satunya sumber belajar, dapat menggunakan media apa saja seperti lingkungan sekitar dan lain-lain. Selanjutnya, kegiatan belajar berpusat pada anak, sehingga pentingnya merencanakan kegiatan belajar yang menarik dan banyak kesempatan bermain. Yang selanjutnya, pentingnya memahami karakteristik anak dan mengembangkan kegiatan sesuai kebutuhan anak, dan anak menjadi sangat responsif karena apa yang mereka butuhkan terakomodasi oleh guru. Dalam merubah perilaku, saya menggunakan media sekitar yang konkret menjadi sumber belajar dan dikemas dengan menarik dan inovasi. Kegiatan berpusat pada anak sehingga memberikan kebebasan pilihan kegiatan belajar sesuai minat, bakat, dan kreativitas anak. Yang selanjutnya, dengan mengenal karakteristik anak, maka guru dapat menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merencanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, memberikan teladan kepada peserta didik dengan melaksanakan pembiasaan untuk menumbuhkan budi pekerti. Yang ketiga, mengidentifikasi cara belajar peserta didik, kemampuan menyerap materi, potensi yang dimiliki peserta didik, sehingga pembelajaran
yang diterima oleh anak semakin maksimal dan menggali potensi mereka. Dengan ini saya simpulkan, pertama, pendidikan adalah menuntun meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pendidikan membentuk budi pekerti, ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso tut wuri handayani. Yang ketiga, pendidikan yang menghamba kepada anak. Yang keempat, pendidikan yang menjadikan anak selamat dan bahagia baik secara pribadi, manusia, atau sebagai bagian dari masyarakat. Sekian, terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi guru-guru semua. Salam sejahtera, salam bahagia, guru-guru hebat demi mencerdaskan anak bangsa. Salam guru penggerak.